Halo, nama saya Francisca Kumalasari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengambil mata kuliah lintas prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya Jawa PGSD kelas 1D. Sekarang saya akan menceritakan legenda asal mula Pulau Kemarau dari Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di daerah Sumatera Selatan, ada Sikok Rajo yang bertahta di kerajaan Sriwijaya. Rajo itu punya sikok anak betino yang elok lemak dijingok. Namanya Siti Fatimah. Dak cuma elok, dia juga berperangai baik. Sopan santun dan tutur bahasanya yang lembut mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangainya mengundang decak kagum para pemuda di negeri Palembang. Tapi itulah, dak kate sikok wong lanang muda yang gagah ngaweninyo. Karena kedua wong tuanya pengen dia kawin sama raja yang kaya raya. Pada suatu hari, datanglah sikok raja dari negeri Cina, namanya Tan Bun An, untuk berniaga di negeri Palembang. Putra Raja Cina itu ada rencana nak tinggal beberapa lama di negeri itu, karena dia pengen ngembang ke usahanya. Sebagai wong pendatang, Tan Bun An dateng ngadep Raja Sriwijaya nak ngomongkan tujuannya ke negeri itu. Ampun Bagindo, namo hamba Tan Bun An, anak bujang raja dari negeri Cina. Kalau dibolehke, aku pengen tinggal di negeri ini dalam waktu beberapa lama untuk jualan, kata Tan Bun An sambil ngasih hormat. Yolah anak muda, aku boleh kau tinggal di negeri ini. Tapi sikok syarat, kau harus ngasih sebagian untung yang kau dapat sama kerajaan, minta Raja Sriwijaya. Tan Bun An pun nerima permintaan Raja Sriwijaya. Sejak itu, setiap minggu dia pergi ke istana untuk ngasih ke sebagian keuntungan dagangannya. Sudah itu, dia ketemu sama Siti Fatimah di istana. Sejak pertama kali melihat rai Siti Fatimah, Tan Bun An langsung jatuh hati. Demikian sebaliknya. Siti Fatimah pun menaruh hati sama dia tadi. Akhirnya, wong dia iko itu begelinjang. Karena ngerasa cocok dengan Siti Fatimah, Tan Bun An pun berniat untuk ngaweninya. Pada suatu hari, Tan Bun An pergi menghadap Raja Sriwijaya untuk melamar Siti Fatimah. Ampun Bagindo, hamba dateng ngadep sama Bagindo untuk meminta restu. Kalau diperkenankan, hamba ingin menikahi putri Baginda Siti Fatimah, ungkap Tan Bun An. Raja Sriwijaya terdiam sejenak. Dia berpikir bahwa Tan Bun An adalah seorang putra raja Cina yang kaya raya. Baiklah Tan Bun, aku ngerestui kau kawin sama anak betino aku. Tapi dengan sikok syarat, kata Raja Sriwijaya. Apa nian syarat itu Baginda? Tanya Tan Bun An penasaran. Kau harus nyiap ke 9 guci berisi emas, jawab Raja Sriwijaya. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An pun bersedia memenuhi syarat itu. Baiklah Baginda, hamba pacak memenuhi syarat itu, kata Tan Bun An. Tan Bun An pun langsung ngirim utusan ke negeri Cina untuk nyampe ke surat sama kedua wong tuanya. Selang beberapa waktu, utusan itu kembali membawa surat balasan kepada Tan Bun An. Surat balasan dari kedua wong tuanya itu ngatok ke restu atas pernikahan mereka dan sekaligus permintaan maaf karena dak pacak ngadiri pesta kawinan. Namun, sebagai tanda kasih sayang sama dia tadi, kedua wong tuanya ngirim 9 ikok guci isinya emas. Demi keamanan dan keselamatan guci-guci yang isinya emas tadi dari bajak laut, mereka ngelapesinya sama sayur sawi tanpa taunya si Tan Bun An tadi. Pas tahu rombongan utusannya sudah balik,
Tan Bun An sama Siti Fatimah dengan keluarganya dikawani si Kok Dayang setianyo langsung pergi ke dermaga di muara Sungai Musi untuk ngecek isi ke-9 guci itu. Setibanya di dermaga, Tan Bun An segera memerintahkan sama utusannya untuk menunjuk ke guci-guci itu. "Mana guci-guci yang isinya emas itu?" tanya Tan Bun An sama si Kok utusannya. "Kami menyimpannya di dalam kamar kapal, Tuan," jawab utusan itu seraya menuju ke kamar kapal tempat guci-guci tersebut disimpan. Utusan itu mengeluarkan ke-9 guci tersebut dari kamar kapal. Tan Bun An langsung memeriksa isinya sikok-sikok. Terkejut nian dia pas jingok guci itu cuma isi sayur sawi yang sudah busuk. "Oh, malu nian aku sama mertua aku. Ge aku diremeh ke soleh barang bosok bau ini," kata Tan Bun An. Dalam hati dengan perasaan kecewa, seraya membuang guci itu ke Sungai Musi. Dengan penuh harapan, Tan Bun An segera membuka guci yang lainnya. Namun, harapan hanya tinggal harapan. Setelah membuka guci-guci tersebut, ternyata semuanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Bertambahlah kecewa hati putra Raja Cina itu. Dengan perasaan kesal, ia segera melemparkan guci-guci tersebut ke Sungai Musi satu persatu tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Ketika ia hendak melemparkan guci yang terakhir ke sungai, tiba-tiba kakinya tersandung sehingga guci itu jatuh ke lantai kapal dan pecah. Betapa terkejutnya ia saat melihat emas-emas batangan terhambur keluar dari guci itu. Rupanya, di bawah sawi-sawi yang telah membusuk tersebut tersimpan emas batangan. Ia bersama seorang pengawal setianya segera mencebur ke Sungai Musi hendak mengambil guci-guci yang berisi emas tersebut. Melihat hal itu, Siti Fatimah segera berlari ke pinggir kapal hendak melihat keadaan calon suaminya. Dengan perasaan cemas, ia menunggu calon suaminya itu muncul di permukaan air sungai. Karena orang yang sangat dicintainya itu tidak juga muncul, akhirnya Siti Fatimah bersama dayangnya yang setia ikut mencebur ke sungai untuk mencari pangeran dari negeri Cina itu. Sebelum mencebur ke sungai, ia berpesan kepada orang yang ada di atas kapal itu, "Jika ada tumpukan tanah di tepian sungai ini, berarti itu kuburan saya." Demikian pesan Siti Fatimah. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, muncullah tumpukan tanah di tepi Sungai Musi. Lama-kelamaan tumpukan itu menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menyebutnya Pulau Kemarau. Pulau Kemarau dalam bahasa Indonesia berarti Pulau Kemarau. Dinamakan demikian karena pulau tersebut tidak pernah digenangi air, walaupun volume air di Sungai Musi sedang meningkat. Demikianlah legenda Pulau Kemarau dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Kemarau yang terletak di sekitar 5 km di sebelah timur kota Palembang ini memiliki luas kurang lebih 24 hektar. Di pulau itu terdapat sebuah kuil sebagai tempat peribadatan dan di dalamnya terdapat gundukan tanah yang diyakini sebagai makam Siti Fatimah dan 2 gundukan tanah yang agak kecil yang diyakini makam pengawal Tan Bun An dan makam dayang Siti Fatimah. Demikian cerita dari saya. Terima kasih.